Yang saya hormati, pada kesempatan kali ini terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri undangan kami dalam rangka kita bersama-sama memahami tentang penyusunan modul ajar bagi Bapak Ibu Guru di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas masing-masing. Tentu penyusunan modul ajar ini dipandang perlu untuk kita lakukan. Kenapa? Karena sebagaimana orang berperang, kalau orang berperang tanpa menggunakan peralatan perang, tentu dia akan menderita, menyerahkan diri dengan musuh itu kan. Kalau tidak ada alat perang, maju ke medan perang, ya tewas. Maka begitu juga Bapak Ibu Guru sepintar apapun, kalau tidak ada bahan-bahan, kalau tidak ada alat-alat pembelajaran, dalam hal ini penyusunan modul ajar ini, maka akan kesulitan bagi Bapak Ibu Guru nanti dalam mencapai capaian pembelajaran. Maka bersama kita semua pada pagi hari ini saya akan memandu bagaimana menyusun modul ajar bagi Bapak Ibu Guru. Mengapa kita perlu menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran? Tentu tujuan penyusunan modul ajar ini adalah agar guru tersebut dapat melaksanakan pembelajaran di kelas masing-masing. Tentu yang pertama yang dilakukan adalah memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah. Bapak-bapak, Ibu Guru bisa browsing nanti, ya. Browsing untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah ada dalam media-media. Dan kemudian apa yang kita upload, apa yang kita download, misalnya kita ambil di media tersebut, itu kita sesuaikan dengan karakteristik murid. Jadi tidak boleh kita mengambil sesuatu kemudian kita paksakan tanpa memahami, menyesuaikan dengan karakteristik murid tersebut. Dalam menyusun ini, bahwa satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa modul ajar harus sesuai dengan karakteristik murid itu sendiri. Nah, modul ajar salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, Bu Guru Pak. Ya. Jadi salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Modul ajar itu terdiri apa saja? Tentu modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media. Sarana media, bisa metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Kenapa dibuat sistematik dan menarik?
tentunya kalau kita mengajar para siswa tidak menarik akan membosankan anak-anak tersebut, dan apabila sudah bosan kelas tidak bisa terkendali, ya. Kelas tidak bisa terkendali. Selanjutnya, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase, ya, fase atau tahap perkembangan peserta didik tersebut. Dari sebagaimana kita kalau kita ingin lulus di SMP ini ada kelas 6, kelas 7, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tidak boleh ujuk-ujuknya datang terus mau ngajar ke materi kelas 9 terus langsung lulus. Tidak. Jadi kita harus memberikan dari sedini mungkin fase, ya. Kelas 7-nya ada fase tertentu, kelas 8-nya ada fase-fase yang harus dilewati sehingga nanti mencapai fase di kelas 9. Jadi berurutan lah gitu. Dan sangat penting untuk kita ketahui bahwa guru itu perlu memahami konsep mengenai modul ajar. Jadi kalau tidak memahami konsep mengenai modul ajar, sulit bagi guru tersebut untuk mendapatkan capaian pembelajaran. Dan diusahakan dalam proses pembelajaran itu lebih bermakna dan menarik. Modul ajar itu memiliki kriteria-kriteria dan harus memenuhi kriteria tersebut. Salah satunya adalah esensial. Pemahaman konsep dan setiap mata pembelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang selanjutnya adalah modul ajar tersebut harus menarik, bermakna dan menantang. Seperti yang saya katakan tadi, itu menarik karena dan usahakan bahwa pembelajaran yang akan kita terapkan itu seakan-akan belum dipahami sebelumnya oleh siswa sehingga dia menarik. Kalau kita memberikan pembelajaran yang sifatnya sudah diketahui, tidak menarik, ya. Bagaimana misalnya dulu saya tidak kenal Bu Pat, terus saya tertarik untuk mengenal Bu Pat atau Bu Atur, bukan? Menantang, maksudnya menantang adalah kita memberikan pembelajaran yang sifatnya anak tersebut belum memiliki pemahaman sebelumnya, memiliki pemahaman yang oleh siswa tersebut belum diketahui, sehingga dia pembelajaran kita itu menantang. Dalam hal ini adalah adanya curiosity, katanya kalau bahasa Aralu Fikri itu, membuat anak supaya menjadi kepo. Nah, kalau sudah anak kepo berarti pembelajaran kita itu menantang. Yang selanjutnya adalah relevan dan kontekstual. Kenapa relevan? Tentu ada hubungannya dengan keadaan kita yang sekarang ini, ya. Keadaan kita yang sekarang ini. Nah, contoh misalnya ketika pembelajaran yang relevan itu dengan keadaan masa kini, keadaan masa kini, dan berkesinambungan. Pembelajaran itu harus, kita modul ajar itu harus berkesinambungan, tidak berhenti sampai di satu fase tertentu, harus berkesinambungan. Pembuatan modul ajar tadi, ya. Nah, ini ada informasi umum di dalam modul ajar itu. Ketika Bapak Ibu guru menyusun modul ajar, harus memiliki kriteria juga informasi umum. Di sana misalnya identitas modul, ya. Identitas modul itu
terdiri dari nama, ya, nama guru, ya, kemudian pelajarannya, ya, instansi. Jangan nanti misalnya nama Fatimah SMP 2 Lunyuk katanya, padahal ngajarnya di SMP 2 Pemenang. Jadi harus benar-benar tertera identitas modul tersebut. Atau pelajaran misalnya bahasa Indonesia, buka-buka karena tulisan Al-Quran saja di atas, kan salah. Selanjutnya menentukan kompetensi awal. Kompetensi awal ini kalau bahasa dahulu itu adalah ada KD itu ya, hari ini ya, kompetensi awal itu. Ya. KD itu ya. Kompetensi awal, modal. Jadi sebelum belajar yang sekarang nih harus sebelum belajar perkalian harus tahu penjumlahan dulu. Di dalam matematika misalnya sebelum mengetahui perkalian harus mengetahui penjumlahan dulu. Itu namanya kompetensi awal. Jadi kita mempersiapkan kompetensi kepada murid kita supaya kesiapan dia untuk belajar selanjutnya. Nanti tidak dia tahu penjumlahan selun perkalian, ini kan gitu. 2 kali 2 ini 22 ini, ya kan? 2 tambah 2 22. Itu harus memiliki kompetensi. Kemudian yang ketiga informasinya adalah sarana dan prasarana. Ya. Ini tentu sarana LCD. Ada LCD, ada buku, ada laptop, ya. Tempat tulis. Ada tempat duduk juga. Tapi bisa juga dalam bentuk lesehan. Ketika kita belajar tentang ekonomi misalnya, yang ada hubungannya dengan produksi makanan. Lanjutnya ada P5. P5 ini sering kita sudah kenal kan. Proyek pengembangan profil penguatan pendidikan Pancasila itu ya. Pancasila ya. Pelajar Pancasila. P5 ya, P5. Jadi P5 ini mengingatkan kita tentang juga 5 waktu sholat. Kemudian selanjutnya target peserta didik. Dan terakhir adalah model pembelajaran. Dan Bapak Ibu guru sudah paham semua ini. Next. Ditampis nih video next. Nah, jadi komponen inti modul ajar itu salah satu ini tujuan pembelajaran ya. Dan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi ingat, pembelajaran itu harus bisa diuji dengan bentuk asesmen. Jangan sampai kita memberikan pembelajaran terus tidak bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Tidak boleh. Nah, TP tujuan pembelajaran ini akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan, fakta dan informasi, menyajikan fakta-fakta dan informasi. Syukur-syukurnya juga fakta yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu sudah diketahui oleh guru tersebut. Jangan seperti zaman saya dahulu. Ada guru saya
yang mengajarkan tentang 15. Borobudur. Guru tersebut bercerita, kalau kita ke Borobudur katanya kan ada ini, padahal itu lalu protes di sana kan. Jadi kita harus berdasarkan fakta dan informasi. Faktanya bahwa ibu guru dan bapak guru menyampaikan tersebut, kalau berbicara misalnya tentang Borobudur misalnya, kalau belum ke sana akui saja saya belum ke sana, gimana ajak bercerita. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagaimana menyusun modul ajar. Ya. Saya kira Bapak Ibu guru telah memahami konsep daripada bagaimana pembuatan modul ajar tersebut. Barangkali ada yang bertanya dari Bapak Ibu guru, silakan. Ya, sedikit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja Niki Pak Kepala, seperti yang antum jelaskan tadi bahwa kemanapun kita pergi harus ada bekal. Kemudian di saat kita mau berperang harus ada senjata yang harus kita bawa. Itu pula dengan di dalam kelas. Jadi kalau kita mau mengajar agar tepat sasaran, maka kita harus punya yang namanya pembekalan yang lengkap. Jadi yang kita ketahui selama ini bahwa di kurikulum sebelumnya itu sudah ada namanya RPP. Nah, tadi kemudian sekarang ini kita beranjak ke kurikulum merdeka nih. Kurikulum merdeka yang mungkin sedikit berbeda dengan RPP yang ada di KTSP yang kurikulum yang sudah lama gitu. Jadi yang ingin minta ini sedikit mungkin biar lebih jelas, tolong kita diberikan sistematika penulisan modul ajar di kurikulum merdeka ini. Mungkin hanya itu Pak Kepala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sistematika untuk menyusun modul ajar itu ya. Tadi seperti yang saya katakan, yang pertama adalah harus ada identitas daripada modul ajar tersebut ya. Terus kemudian dalam modul ajar tersebut juga harus ada kompetensi awal. Kompetensi awal dari siswa tersebut kita lihat apa kompetensi awalnya, sehingga nanti guru tersebut bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan memperhatikan kompetensi awal. Kemudian ada sarana dan prasarana dalam menggunakan modul ajar itu. Ini sangat perlu ya, seperti di sini ada CD, ada laptop, ada meja dan sebagainya yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru. Dan kemudian karena ini seperti Bapak Lalu Pikri bertanya tadi, kurikulum kita sudah berubah, maka dalam PMM kali ini menghadirkan yang disebut dengan P5 ya, P5. Bapak Ibu guru paham tentang P5. Dan untuk poin kelima ada target peserta didik. Target peserta didik. Dan yang keenam adalah model pembelajaran. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diterima oleh Bapak Lalu Pikri. Terima kasih. Pas. Ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung karena ini kurikulum yang baru yang belum kita betul paham dan tahu seperti apa itu kurikulum merdeka itu. Sekarang kan kurikulum merdeka ini kita dikenal kita membuat modul ajar nanti. Nah, dalam menyusun modul ajar itu, sebelum kita menentukan alur tujuan pembelajaran itu, apa yang kita tentukan terlebih dahulu? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus dilihat oleh Bapak Ibu guru sebelum kepada ATP tersebut, langkah pertama Bapak dan Ibu guru harus melihat capaian pembelajaran dahulu.
capaian pembelajaran dari siswa tersebut yang ibu guru harus lihat. Baru kemudian kita bisa dari capaian pembelajaran siswa tersebut akan kita bisa menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, setelah ada capaian pembelajaran, maka bisa kita melangkah kepada tujuan pembelajaran. Tadi capaian pembelajaran lebih dahulu, baru kemudian tujuan pembelajaran. Dan pada akhirnya baru kita tahu ya alur daripada tujuan pembelajaran tersebut. Oke, ditentukan dari TP tersebut. Alur tujuan pembelajaran itu ditentukan oleh TP tersebut, dan TP tersebut juga sebelumnya harus ada capaian pembelajaran dari siswa tersebut. Bisa dimengerti Bu Pak? Alhamdulillah bisa. Jadi Bapak Ibu Guru, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat menyusun modul ajar sesuai dengan harapan dari kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi